sore namanya ini. Gimana kabar? Aman? Gimana baik? Ujian tadi gimana? Bisa? Ini ujian yang terakhir ya? Oke lah. Ketua, tolong siapkan ketua sekalian pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak perhatikan di kelas kita ini kayaknya nggak ada lagi yang nggak hadir. Hadir semua ya? Materi kita tentang termodinamika. Oke, materi kita tentang materi ini harapannya ini dia. Kalian mampu menerapkan konsep dan prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Termodinamika ini akan kita bahas sebenarnya di semester 2, di semester genap besok. Oke? Kira-kira di antara kita di dalam kelas ini bahasa termodinamika ini asing atau sudah familiar dengan termodinamika? Familiar. Familiar, berarti sudah terbiasa mendengar bahasa atau kata termodinamika ya? Coba kira-kira siapa yang bisa ngasih pendapat apa itu termodinamika? Meli, Pak. Meli. Ya. Apa itu Meli? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara kalor dan bentuk energi lainnya. Juga bagaimana pemanfaatan energi tersebut. Itu jawaban dari Meli, Pak. Ini kira-kira yang lain. Ada yang menambahkan? Nila. Kalau dalam Naila termodinamika itu mempelajari proses perpindahan energi. Proses perpindahan energi, oke. Jawabannya tidak salah ya. Jawaban Meli dengan jawaban Nila itu sebenarnya berkaitan. Ya. Jadi artinya termodinamika ini kalau kita bicara energi, ada perubahan energi di dalamnya. Ada istilah hukum energi. Ada yang tahu bunyi hukum kekekalan energi? Jadi tadi kan ada perubahan energi tadi kata Nela kan? Iya Nela. Nah seperti itu termodinamika ini. Jadi ada nanti istilah perubahan energi panas misalnya menjadi usaha menjadi apa dia? Oke, itu tentang termodinamika. Jadi nanti harapannya nanti kalian belajar termodinamika ini ya mungkin bertambah wawasan kalian, bertambah imajinasi kalian, bertambah kreativitas kalian, bisa nanti menciptakan bahkan atau membuat karya yang memanfaatkan teknologi termodinamika. Pada materi termodinamika ini nanti kita akan coba singgung ada namanya hukum 1 termodinamika. Ada namanya hukum 1 Termodinamika. Jadi kalau misalnya nih kita bicara tentang konsep termodinamika, kira-kira peralatan apa saja yang berkaitan dengan peralatan elektronik yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari lah yang memanfaatkan konsep termodinamika ini? Termos. Apalagi? Mesin apa? Mesin pemotong. Mesin bermotor, mesin ya. Oke, Lemari es. Lemari es. Nah, Dryer ya. rambut Pak AC. Dryer rambut. Hair dryer. Ya. Oke. AC. Termos, AC, lemari pendingin, hair dryer dan seterusnya. Oke. Kemudian contoh AC lagi. Belum punya AC? Tidak punya AC? AC alami. Tapi tahu kan konsep AC kan? Kira-kira apa yang di siklus apa yang terjadi dalam AC itu?
Atau apa yang keluarannya apa, masukannya apa? Masuknya angin, keluarnya Maksudnya angin, keluarnya angin. angin. Maksudnya angin, keluarnya angin. Ada pendapat lain? Berarti Indonesia memang nggak punya AC di rumah. Gimana kira-kira? AC itu kan apa namanya itu? Mesin pendingin kan? Sejuk kan di dalam di rumah kita pakai AC itu kan? Jadi yang diolahnya itu apa itu? Udara. Udara ya? Ya. Jadi ada namanya lingkungan, ada namanya sistem. Ya. AC itu yang mana? Sistem Tempat mengolah tadi. Ya. Jadi di luar sistem itu, di luar AC tadi, Ya. itulah Lingkungan. Nah, di situ ada proses perpindahan energi atau kalor kata si Meli tadi. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita perhatikan dulu media ini ya. Ini apa kira-kira? kereta api. Kira-kira kalau kamu lihat tadi kereta api tadi, apa yang bisa kita tarik kesimpulan terkait termodinamika? Ada asap, uap, oke. Apa lagi? Kecepatan, bagus. Ada asap, ada uap, ada kecepatan, ada kalornya. Kalau begitu apa kesimpulan dari ada kalor, ada asap, ada uap, ada kecepatan? Kira-kira ada yang menyimpulkan? Tadi kawan Munela juga sudah ada tadi pernyataan dia tentang termodinamika itu sudah kaitannya dengan ini tadi sudah pas itu. Perubahan energi. Perubahan energi dari mana ke mana? dari batu bara ke apa? Batu bara, oke. Nah sekarang oke lah, inilah dulu. Perhatikan ini ada percobaan sederhana. Ya, ada percobaan sederhana. Apa hubungannya kaitan dengan kereta api tadi? Jadi kita simpulkan. Perubahan energi panas menjadi energi lain. Artinya dia energi tadi dari kalor menunjukkan usaha. Iya kan? Sekarang saya mau tahu pengetahuan kamu terkait termodinamika ini. Ada yang mau bertanya dulu? Tadi kan dalam film itu ada kaleng kilo. Kalau dulu lihat tuh. Itu kan tadi di bawah itu kan kayak ada lilin sama Iya, kuning. iya. Itu kenapa bisa mengeluarkan uang? Pertanyaan bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Sekarang pertanyaan tadi jelas. Tadi ada kaleng tuh, kita panasin, kita kasih api, menggunakan uap. Ya. Ada yang bisa jawab? Naila, Karena adanya perpindahan energi yang diakibatkan suhu. itulah kalor tadi. Kita kan melakukan suatu aktivitas. Iya, itu. Terus tadi kan kata Bapak tadi kita memerlukan energi selain makanan, air juga bisa. Ada lagi tadi kan? Ada lagi pertanyaan awal tadi. Kamu misalnya kepanasan nih, udah lemas. Apa yang kamu Minum. Mengembalikan energi. Sama berarti konsepnya kan? Masuk awal. Nah, paham ini ya? Jadi istilah makanan minuman itu sama-sama mengembalikan energi yang sudah hilang tadi. Oke. Paham apa enggak nih? Paham ya? Paham. Sebelum kita bekerja kelompok, kita bagi lagi dulu kelompoknya. Siapa? Berapa orang kita nih? 35 berarti ya. 33 ya, kurang lebih. Kelompok 1. Saya buat namanya kelompok 1. Kelompok 1 ini saya bagi nama-namanya Venesia Novianti, Dira Febriani, Mutia Zikra,
Winer Simanjuntak, M. Badila, sama Arif Surahman. Ada semuanya kan? Ada. Kelompok 1. Kelompok 2. Sudah tahu nama kelompoknya? Sudah. Sekarang kamu dulu berada di kelompok yang sudah Bapak. Jadi nanti ini ada RKPB. Nanti masing-masing buat ada namanya di belakang ya. Nama ada kelompok si Zakia. Ini kelompok B. Coba kamu jelaskan konsep ini. Menggunakan hukum satu termodinamika. Kamu analisa itu, kamu buat di RKPD, ya. Nanti kita diskusikan hasilnya seperti apa. Masing-masing kelompok silakan bertanya. Ada kendala? Ada protes kan? Jadi, ya, bisa dalam begitu. Nama-namanya itu bisa ada situ. Kalau nggak mau menjadi kertas itu buat kertas baru nggak apa-apa juga. Itu kan itu yang kita presentasikan nanti. Kalau presentasikan ke depan nanti. Ada kendala? Ada protes kan? Oke, sepertinya ada dari kelompok di antara teman kamu yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Kita persilakan. Kelompok Venesia. Nah, untuk kelompok Venesia, silakan maju. Perwakilan boleh. 1 atau 2 orang boleh. Pada saat sekarang ini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Jadi sesuai dengan hasil diskusi kami yang telah kami simpulkan, bahwa panas dari luar yang masuk dipantulkan kembali sehingga air dalam termos tetap terjaga suhunya. Hal itu dikarenakan bahan pada termos menghambat pertukaran kalor antara sistem di dalam termos dan lingkungan. Itulah yang menyebabkan termos diisi air dan tidak dibuka, maka air di dalam termos akan tetap panas dan dalam untuk beberapa hari. Kurang lebih hasil diskusi kami seperti itu. Jika mungkin ada teman-teman yang memiliki argumen lain, gimana? Kelompok yang lain? Rekan-rekan yang lain? Ada yang mau menanggapi? Tadi Venesia ada namanya sistem pertukaran apa tadi di situ? pertukaran kalor antara sistem dalam termos dan lingkungan. Pertukaran sistem pertukaran kalor di dalam termos. Oke, jadi konsep termos ini, apakah sistem pertukaran kalor di dalam lingkungan ini terjadi? Tidak, sepertinya itu. Hasil analisis dari kelompok Venesia, sistem pertukaran kalor di dalam termos itu tadi atau di dalam lingkungan tadi? Di dalam termos dan lingkungan. Di dalam termos dan lingkungan? Iya. Oke, di dalam lingkungan dan termos. Iya, seperti itu. Sistem pertukaran kalor di dalam lingkungan dan termos tidak terjadi, tidak ada. Iya kan? Oke, tidak ada proses perpindahan kalor. Yang lain ada yang menanggapi? Mungkin maksud Venesia termos itu menggunakan bahan dari adiabatik. Iya. Jadinya tidak terjadinya pertukaran antara lingkungan dan Karena proses adiabatik itu juga di mana tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada sistem yang masuk gitu. Jadi termos itu tuh bakal tetap. ya. Gimana kira-kira Venesia? Ada namanya proses adiabatik, udah sampai ke situ? Belum. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, luar biasa tadi pemaparan daripada kelompok Venesia. Kemudian tanggapan dari kelompok Meli tadi juga sudah luar biasa. Tapi itu nanti kita bahas. Oke, sementara itu dari kelompok Venesia.
Kelompok yang lain, ada lagi yang mau memaparkan? Ayo silakan. Kelompok Felicia sudah. Kelompok Zakia. Silakan. Konsep Oke. pada gambar menggunakan hukum satu termodinamika, di mana termos tersebut menggunakan proses adiabatik karena tidak adanya kalor yang masuk dan keluar. Ya. Proses adiabatik, tidak ada kalor yang keluar masuk. Itu namanya proses adiabatiknya Zakia ya. Iya, Pak. Kelompok yang lain ada menanggapi. Jadi kelompok Zakia, sistem atau konsep yang ada kepada termos tadi ada proses adiabatik namanya. Jadi kalau kamu baca buku nanti, proses adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada pertukaran Antara sistem dan hubungan. tidak ada pertukaran energi kalor di dalam sistem terhadap Lingkungan. sama dengan tanggapan kelompok Meli tadi. Saya rasa ini dua kelompok ini kayaknya bersepakat ini nampaknya ini. Kelompok sebelah sana ada yang menanggapi kira-kira? Kelompok Zakia? Atau ada pendapat sendiri? Pak, Ya. kalau menurut Venesia, bukan tidak adanya pertukaran, tetapi karena adanya penghambatan, Pak. Karena dalam beberapa hari pasti air itu bakalan berubah Iya, betul. Karena kan dari di soal kan dalam beberapa hari. Iya. Ini nggak permanen ya? Iya. Oke, jadi gimana? Zakia? Iya memang benar, cuman kan karena posisinya tertutup, jadi tidak adanya kalor masuk ataupun keluar, makanya suhunya tetap panas. Oke. Jadi proses adiabatik tadi betul tadi ya disampaikan teman kamu. Indonesia juga tadi oke. Artinya dalam suatu waktu pada suatu saat energi kan tadi bisa apa namanya tadi suhu di dalam termos bisa berubah. Tapi bukan berarti konsep adiabatik ini kita abaikan, tidak. Termos ini adalah salah satu aplikasi penerapan daripada proses termo yang dinamakan proses adiabatik. Oke, itu memang nanti kita bahas, tapi sudah sampai kalian ke situ, alhamdulillah luar biasa kalau kalian ini, kelas kalian ini bagus. Tadi kan tujuan pembelajaran kita kan yang pertama memahami dulu, menjelaskan apa konsep hukum satu termo, baru nanti kita ke proses. Sudah sampai ke proses. Oke. Sudah dua kelompok yang memaparkan hasil diskusi. Kelompok yang lain, termos menggunakan proses adiabatik itu kesimpulannya ya. Kelompok yang lain? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Konsep yang digunakan dalam termos yaitu hukum pertama termodinamika, yaitu yang dikenal sebagai hukum kesetaraan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat dihentikan tapi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan dalam konteks ini, termos berarti bahwa energi yang masuk ke dalam sistem termos harus sama dengan energi yang keluar dari sistem tersebut. Itulah Linda. Energi yang masuk ke dalam, ya itu dari Ya, dalam sistem. ke dalam sistem atau sendiri dalam termos itu. Energi yang masuk ke dalam sistem sama itu dengan yang keluar seperti itu ya. Energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem seperti itu. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi? Ya, di sini ada namanya energi. Hukum kekekalan energi tadi pemantauannya oleh Indah. Luar biasa tadi, hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan, tapi bisa dirubah bentuknya, ya kan? Nah, di sini pada konsep apa namanya tadi termos, energi yang masuk ke dalam sistem ini termos sama dengan energi yang keluar dari sistem. Itu pendapat dari kelompok Indah. Ada yang mau menanggapi kira-kira? Silakan, kelompok yang lain. Dari pemaparan kelompok sini tidak. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar.
Coba kita tanggapi. Pak Rik, tanggapi Pak Rik. Kalau ada tanggapan, dulu apa? Dulu ada nggak apa-apa? Jadi di dalam termos itu kan ada yang namanya ruang hampa udara atau biasa disebut vakum kan. Jadi di sini ruang hampa udara ini membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Jadi gimana ceritanya? Energi ada yang keluar, ada yang masuk. Ada energi yang keluar sama dengan energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Sedangkan di situ bukannya dalam termos ini tidak ada energi yang masuk sama sekali ke dalam sistem. Betul. Wah, luar biasa pertanyaan daripada tanggapan dari kelompok Pak Rik. Gimana kira-kira? Tidak mau ditanggapi? Tanggapnya dengan apa deh? Jadi energi yang masuk atau keluar memang tidak ada, tapi ada namanya perubahan energi, di mana mungkin air yang pertama masuk itu sangat panas, tapi beberapa jam kemudian dia bisa aja jadi dingin. Itulah yang menyebabkan energinya bisa masuk dan keluar dengan suhu yang sama, seperti itu. Gimana tadi? Jadi sama dengan apa namanya tadi? Pertanyaan Felicia ini ke kelompok Zakia ini. Ternyata dalam beberapa hari apa namanya air tadi itu hilang panasnya, ya kan? Oke. Jika termos diisi air panas dan tidak dibuka, artinya tertutup. Kira-kira pada kondisi seperti itu, artinya sistem ini termos, ya kan? Kemudian tadi energi yang masuk ke dalam sistem, berarti energi yang masuk ke dalam sistem ini berupa energi apa ini? Indah, maksudnya ini. Energi kalor. Oke, energi panas ya. Kemudian sama dengan energi yang keluar. Nah, yang keluar itu yang seperti apa, Indah? Kalor juga kan? Maksudnya? Kalor ya yang keluar itu kan. Oke. Ada namanya tadi saya dengar konveksi. Tanya apa itu konveksi? Apa itu konveksi Pak? Nah, itu. Kalau kalian belajar radiasi, pengantar, ya. Ada panas itu bisa dihantarkan ada beberapa cara. Dengan cara konveksi, ada dengan cara konduksi, ada lagi radiasi, ya kan? Kalau konveksi itu yang seperti apa itu? Pak, Ya. itu adalah perpindahan kalor secara konduksi. Itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh misalnya ini, si Mei nggak percaya itu panci panas, ya kan? Atau lagi masak terus dipegang pancinya ini bahan penghantar panas itu apa namanya itu? Konduktor, konduktor, ya. Si Mei tidak langsung megang api dia, tapi megang gagang ini, panci. Rasa panas bukan? Panas. Itu konveksi. Iya. Itu maksudnya kan? Iya. Itu konveksi. Jadi tadi kata si Farid, konveksi tadi artinya tidak ada konveksi di dalam termos tadi. Itu maksud Farid. Iya Pak, soalnya ada vakum. Ada ruang vakum. Ada ruang vakum. Hampa di situ. Oke, jadi kembali lagi ke proses adiabatik. Itu kesimpulannya ini ya. Tidak ada Yang masuk sama sistem yang masuk. itu dia. Paham ya Mei ya? Kita koreksi ya sama-sama ya. Gak apa-apa, bagus tadi. Oke, tepuk tangan dulu sama dulu. Kemudian tadi ada kita singgung sedikit tentang proses termodinamika. Ada tadi sedikit kita singgung tentang proses termodinamika. Adiabatik. Coba kita fokus ke sini dulu. Apa itu proses adiabatik? Di mana tidak ada yang mengingat
seperti itu? Ya Pak. Ini proses. Ya. Berarti P-nya Nol. 0. Kalau P-nya 0 bagaimana usaha? Oke. Hubungannya dengan hukum 1 termodinamika. Jika delta U sama dengan Q dikurang W, ya kan? Ya. Q-nya kan 0. Delta U sama dengan min W. Pada pertemuan hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama, hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika itu berhubungan dengan energi, kemudian kalor, kemudian usaha. Pada prosesnya sistem atau pada hukum 1 termodinamika ini ada saatnya sistem itu menerima usaha atau sebaliknya ada skalanya sistem itu melepaskan usaha. Dia ada menerima, ada melepaskan. Demikian juga kalor dia kadang ada sistem itu menerima kalor, ada sistem itu melepaskan kalor. Beberapa jawaban saya ambil satu. Zakia Nur Romadona. Iya, Romadona. Berikut yang sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Berlaku rumus delta U Q kurang W, ya? Ya. Betul. Itu hukum 1 Termodinamika. Kemudian perubahan yang di dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha, betul? Betul. Ya kan? Perubahan yang di dalam itu delta U, kalor dan Usaha. W positif jika sistem melakukan Usaha. Betul. Oke, bagus. Ekspedisi tinggi kan? Ya. Bikin, ada ya. Kita main sambung kata. Kita mulai dari siapa nih yang bikin bahas apa nih? Indonesia, oke. Nah silakan. Ada kawan di Sepatu itu punya Aku beli pas seperti itu. Selanjutnya pertemuan besok hari Kamis kita akan bertemu lagi. Kita akan berdalam lagi terkait proses termodinamika dan kita akan coba menganalisa grafik hubungan T terhadap volume. T terhadap volume. Nanti mungkin ada beberapa kasus gambar grafik, ya, beberapa proses. Contoh tadi ada proses adiabatik. Kapan itu proses adiabatik? Seperti apa itu proses adiabatik dalam grafik? Bisa kamu baca nanti. Kemudian ada nanti proses isotermal. Kapan dia itu dikatakan isotermal? Kondisi apa? Bagaimana besarannya? Kamu uraikan nanti. Oke? Kemudian apa lagi nanti? Itu tadi proses. Kemudian kita coba menguraikan, menganalisa grafik hubungan antara tekanan dengan volume itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau mau disampaikan atau mau ditanyakan kira-kira? Saya rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kepada ketua disiapkan kembali nanti kalau selesai nanti kursinya dirapikan lagi ya. baik Pak. Oke, silakan ketua bubarkan. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak. Selamat sore semuanya.